Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena untuk hari ini saya tidak bisa hadir di tengah-tengah kalian karena ada acara yang mendadak. Maka dari itu saya ingin membagikan sebuah video yaitu tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini bentuk umum dari fungsi kuadrat itu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Ya, sekali lagi, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, misalkan ada contoh y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Jadi ya, disitu sudah terlihat a yang mana, b yang mana, dan c yang mana. Ya, terlihat jelas dari bentuk umum, dari contoh soal dan bentuk umumnya sudah terlihat jelas bahwa di situ terlihat a itu sama dengan 1, yang b-nya sama dengan min 2, dan c-nya sama dengan min 3. Langkah-langkah untuk membuat sebuah grafik dari fungsi kuadrat itu yang pertama ada menentukan titik potong. Saya singkat tipot. Titik potong yang melewati atau yang melalui sumbu y. Maaf, sumbu x dulu. Jadi nanti ada titik potong terhadap sumbu x, ada juga titik potong terhadap sumbu y. Itu sebetulnya dibolak-balik tidak masalah, tetapi biasanya yang pertama dari sumbu x dulu. Dari sumbu x. Untuk caranya dari soal itu nanti kita misalkan y-nya sama dengan 0. Ya, y sama dengan 0. Terus kita masukkan ke soal. Jadi kalau y-nya sama dengan 0 dari persamaan kuadrat, itu nanti penyelesaiannya dengan cara pemfaktoran. Jadi dari soal terus y-nya diganti 0, terus kemudian difaktorkan dari x kuadrat min 2x min 3. Ya. Nah, di situ pemfaktorannya ada x dikali x, terus kemudian yang min 3 itu berapa kali berapa ketemu min 3, yang min 2 berapa ditambah berapa ketemunya min 2. Nah. Jadi kalau berapa kali berapa ketemu min 3, bisa 3 kali min 1 atau min 1 kali 3. Nah, bisa seperti itu. Nanti kan bisa jika ditambahkan harus ketemu min 2. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan min 3 ditambah 1. Jadi x min 3 dikali x plus 1 atau x ditambah 1. Nah, kemudian kita tentukan nilai x-nya. Dari x min 3 itu sama dengan 0 jika ditentukan x-nya menjadi x sama dengan 3, atau yang kedua x plus 1 menjadi x min 1. Nah, jadi kita ketemu tipot tersebut. Tipot itu titik potong. Titik itu nilainya x, y. Nah, tadi di atas sudah ditentukan y-nya sama dengan 0, maka titik potongnya yang pertama 3,0 dan min 1,0.
0. Nah, ini langkah pertama sudah ditentukan, sudah diketahui titik potong dengan sumbu X. Yang kemudian yang kedua itu titik potong terhadap dengan sumbu Y. Nah, sekarang dengan sumbu Y. Nah, sama caranya sama. Sekarang dimisalkan X-nya yang sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 juga dimasukkan ke soal awal. Dari Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, Y sama dengan berarti 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3. Maka dari itu hasilnya Y sama dengan min 3. Nah, sudah ketemu titik berikutnya, titik potong berikutnya, yaitu 0, min 3. Nah, sudah ketemu langkah kedua. Sekarang berikutnya langkah ketiga. Langkah ketiga itu menentukan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu pas tengah. Jadi jika dilipat hasilnya sama. Nah, untuk menentukan sumbu simetri, itu kita menggunakan rumus X sama dengan. X sama dengan itu ada rumusnya sendiri. Nah, ini coba diperhatikan ini. Ya, sumbu simetri itu pas membagi dua bagian yang sama besar. Nah, jika ditekuk sama. Ya, jika ditekuk sama. Nah, ini ada keterangannya bahwa garis yang membagi grafik sumbu grafik jadi dua bagian yang sama. Ya, jadi membagi dua bagian yang sama. Jika ditekuk itu sama, ya, bagiannya misalkan yang kanan dan kiri itu sama. Nah, ini rumusnya kita menggunakan X sama dengan, ya, X sama dengan itu min B per 2A. Ya, harus ingat B itu yang mana, A yang mana. Nah, dari bentuk umum kan sudah terlihat bahwa AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi yang nempel di X kuadrat itu A, yang nempel di X itu B, yang hanya angka itu C. Nah, kita masukkan X sama dengan min 2, ya, B-nya min 2, terus dibagi 2 kali A nya 1. Berarti sama dengan min kali min itu plus. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Nah, X-nya sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1. Y-nya itu berapapun bisa. Jadi nanti terbentuk sebuah garis. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu titik puncak. Ya, titik puncak. Nah, pasti kalian bisa membayangkan titik puncak, jadi puncak yang paling puncak sendiri. Nah, karena fungsi kuadrat itu sudah pernah saya sampaikan, kuadrat itu berarti nanti grafiknya berbentuk parabola, baik parabola terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah. Ya. Nah, puncaknya itu perhatikan dari gambar terlihat puncak. Puncak berarti nanti di bawah lengkungan, yang terbuka ke atas berarti di bawah lengkungan. Nah, itu ada keterangan bahwa jika nilai A-nya, ya, nilai A-nya itu positif atau lebih dari 0, itu sama dengan positif, itu berarti dia terbuka ke atas, positif terbuka ke atas. Nah, itu yang titik merah itu merupakan titik puncak. Nah, untuk yang terbuka ke bawah itu A-nya bernilai negatif.
Nah, puncak itu biasanya, titik puncak biasanya ditulis XP, YP ya. Biasanya kalau titik saja kan X, Y. Ini titik puncak berarti XP, YP. Nah, rumusnya untuk XP itu sama saja rumus X, berarti min B per 2A. Yang YP itu rumusnya min D per 4A. Nah, ada A, ada B, ada D. Nah, D ini yang kalau kalian lupa, dulu pernah di kelas 10 pastinya sudah pernah ada. Nah, D itu ada rumusnya sendiri. Nah, ya, diingat-ingat untuk rumus X-nya min B per 2A, yang YP-nya min D per 4A. Nah, XP sudah ketemu karena sudah merupakan rumus di atas yang sumbu simetri ya, ketemu 1. Untuk YP, nah itu rumus D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. B itu yang nempel di X, A yang nempel di X kuadrat, C yang hanya angka. Nah, sekarang kita masukkan min B kuadrat. B kuadratnya itu sama dengan min 2. Nah, min 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1. Nah, dikali C, C-nya min 3 dibagi 4 kali A, A-nya sama dengan 1. Nah, bisa hitung ya, hitung sendiri. Nah, dihitung sendiri hasilnya berapa? Nah, itu 4 dikurangi 4 dikali min 3, berarti min 4 ditambah 12. Nah, dibagi 4 kali 1 sama dengan 4, berarti min 16 dibagi 4 sama dengan min 4 ya. Nah, maka titik puncaknya sama dengan 1, min 4 ya. Itu dulu ya, nanti tinggal dibuat gambarnya. Nah, nanti tinggal membuat gambarnya seperti apa, bisa kita lanjutkan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.